السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah, di antara masalah jahiliyah yang dilarang dan dinafikan oleh Rasulullah SAW adalah labsul haqqi bil batil, mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Berarti ini adalah masalah jahiliyah yang ke-52 dari apa yang telah kita bahas, yaitu labsul haqqi bil batil wa kitmanihi, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun." Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 71. Ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil, mengapa kalian mencampur adukkan antara hak dengan kebatilan? Wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menutupi kebenaran padahal kalian mengetahui. Ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab. Dan selalu kita sampaikan kalau Allah menegur ahlul kitab dalam Al-Qur'an, maknanya adalah bahwa kaum muslimin jangan seperti mereka. Yakni wahai kaum muslimin, jangan seperti ahlul kitab yang mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Maka Allah panggil dengan kalimat ahlul kitab, ya ahlul kitab, wahai orang-orang yang diberi kitab. Bisa Yahudi, bisa pula Nasrani. Lima talbisuna al-haqqa bil batil. Kalimat lima maknanya adalah kenapa atau untuk apa? Mengapa kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Ini pertanyaan, maknanya teguran. Bukan pertanyaan butuh jawaban, bukan. Tetapi teguran dari Allah yang keras, yang menyatakan kepada ahlul kitab, mengapa kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, dan mengapa kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu. Ikhwan fillah a'azakumullah, tafsir tentang ayat ini, ketika para mufassirin menafsirkan ayat ini, mereka membicarakan tentang apa makna mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ternyata al-murad aqwal, yang dimaukan dengan ayat ini mencampur adukan hak dengan kebatilan, itu ada beberapa pendapat. Dikatakan salah satunya, annal murad tahrifuhumut Taurah wal Injil. Pendapat pertama menyatakan bahwa maksudnya mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan adalah merubah-rubah
Taurat dan Injil. Tahrif. Menyelewengkan makna-makna Taurat, menyelewengkan kalimat-kalimat di Injil, sehingga Taurat mereka dan Injil mereka dalam keadaan tercampur. Mana yang dari Allah dan mana hasil rekayasa tangan mereka. Sudah nggak bisa dipisahkan. Sudah tercampur aduk di dalamnya. Kitab yang kata mereka Taurat, kitab yang kata mereka Injil, ternyata di dalamnya sudah banyak campur tangan manusia. Sudah banyak ucapan-ucapan manusia. Sudah tercampur dengan kebatilan. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka Allah tegur. Lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Akhirnya kacau. Orang yang ingin mencari kebenaran dalam Taurat, mereka justru mendapatkan kebatilan dari rekayasa tangan mereka. Mendapatkan ucapan-ucapan manusia yang salah, lemah, yang di atas namakan Allah. Mereka yaktubuna bi aidihim thumma yaquluna huwa min indillah. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah, katanya. Itu yang didapatkan dalam kitab-kitab mereka. Ini makna pertama. Tsaniha, tafsiran yang kedua, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan adalah al-murad idharuhum al-islam wa ibtanuhumun nifaq. Tafsiran kedua mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan adalah menampakkan secara zahir, secara lahir keislaman, wa ibtanihumun nifaq, dan menyembunyikan kemunafikan. Yani sebagian Yahudi berpura-pura masuk Islam, mengikut agama Rasulullah SAW, dan berbaris bersama para sahabat, padahal Yahudi. Tetapi hati-hati mereka tetap dalam keadaan ingkar. Hati-hati mereka tetap dalam keadaan kafir, munafik. Berarti tercampur dalam dirinya keislaman secara lahir dan kekafiran secara batin. Lahirnya Islam, batinnya kafir. Ini juga mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan nanti akan masuk di dalam pembahasan yang berikutnya, yang ke-53. Baik, yang berikutnya, yang ketiga, tafsiran para ulama, annal murad al-iman bi Musa wa Isa wal kufru bi Muhammadin alaihimussalam. Tafsiran ketiga, bahwa yang dimaksudkan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan adalah mencampurkan keimanan mereka kepada Musa dan Isa dengan kekafiran kepada Nabi Muhammad SAW. Imannya mereka kepada Nabi Musa, imannya mereka kepada Nabi Isa, itu adalah benar, hak. Bahwa Nabi Isa memang seorang Nabi, seorang Rasul. Nabi Musa alaihissalam juga seorang Nabi, seorang Rasul. Tetapi mengapa mengingkari Nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Lima talbisun al-haqqa bil batil. Kenapa kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan? Berarti di sini yang dimaksud adalah orang Yahudi dan Nasrani yang masih dalam keadaan percaya dengan Isa dan Musa alaihi wassalam sebagai Rasul. Yang menganggap bahwa Isa adalah Tuhan dan Musa adalah Tuhan, itu keluar dari pembahasan kita. Karena mereka sudah kafir. Berarti mencampur adukan kekafiran dengan kekafiran, kan begitu. Berarti yang dibahas di sini adalah yang masih percaya bahwa Nabi Musa adalah seorang Rasul, utusan Allah. Yang masih beriman bahwa Nabi Isa adalah Rasul, utusan Allah. Tetapi ketika diutus Nabi terakhir, mereka ingkar, mereka kafir. Maka Allah tegur dengan kalimat lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan? Iman kalian kepada Nabi Musa adalah hak. Iman kalian kepada Nabi Isa adalah hak. Tapi kenapa dicampurkan dengan kekafiran kepada Nabi Muhammad SAW? Yang semestinya dalam keadaan harus mengimani seluruh para Rasul. Harus mengimani seluruh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jangan membeda-bedakan antara mereka. Jadi jangan beriman kepada yang satu, kafir kepada yang lain. Ini berarti talbisul haqqa bil batil. Talbisul iman bil kufri.
mencampuri keimanannya dengan kekafiran. Itu tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat, annal murada ma ya'lamunahu fi qulubihim min haqiqati risalatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma yudhirunahu min takdzibih. Annal murad, yang dimaukan adalah apa yang mereka ketahui di dalam hati-hati mereka, bahwa Rasulullah SAW pada hakikatnya adalah betul-betul seorang Rasul, benar-benar seorang utusan Allah. Ini dalam hati mereka ada. Hak atau batin? Hak. Di dalam hati mereka terbetik bahwa ini adalah Rasulullah, betul-betul utusan Allah. Karena ahlul kitab mengetahui mereka dengan ciri-cirinya. Semua apa yang ada pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mereka melihat persis seperti apa yang diberitakan dalam kitab Taurat mereka. Persis seperti apa yang diberitakan dalam kitab Injil mereka. Maka di dalam hati kecil mereka, mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul haqqan. Ya'lamun haqiqata risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui dalam hati kecil mereka kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang lahirnya, yang zahirnya, apakah mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tidak. Tetapi pada kenyataannya, dalam zahir dan lahirnya, mereka tidak mau mengatakan aku beriman kepada Nabi Muhammad. Selalu mengingkari. Wa ma yudhirunahu min takdzibih. Ketika zahirnya mereka mengatakan antum ahda minal ladzina amanu sabila. Ini hak apa batil? Ucapan Yahudi pada kajian kemarin, mudah-mudahan masih ingat, ketika datang dua orang dari tokoh Yahudi, yaitu Huyai bin Akhtab dan Ka'b bin Al-Ashraf. Dua tokoh Yahudi ini datang kepada musyrikin, kemudian mengajak musyrikin untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Ini zahirnya. Lahirnya pada zahir mereka terlihat kalau mereka kafir dan menentang Nabi Muhammad SAW. Padahal di dalam hati kecil mereka, mereka tahu bahwa Rasul itu betul-betul Rasul. Dalam hati kecil mereka, mereka tahu bahwa ini adalah betul-betul diutus oleh Allah dan persis seperti apa yang dikisahkan dalam Taurat dan Injil. Maka Allah tegur dengan kalimat, ya ahlal kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil. Kenapa kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Bukankah di dalam hati kalian ada kebenaran bahwasanya Rasulullah itu betul-betul utusan Allah? Bukankah kalian tahu, memiliki ilmu bahwa dia betul-betul Rasul? Tapi kenapa kalian mencampurinya dengan pengingkaran, dengan kekafiran secara lahir, secara zahir? Bahkan ketika musyrikin bertanya kepada Jib dan Taghut ini, karena dalam salah satu tafsiran yang disebut Jib dan Taghut adalah dia itu sendiri, Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Dua tokoh Yahudi itulah yang dijuluki dengan Jib dan Taghut. Dalam tafsiran lain, dua berhala yang mereka Yahudi diperintahkan untuk sujud kepadanya. Bahwa ternyata dua orang ini ketika ditanya oleh musyrikin, siapa yang lebih benar dan siapa yang lebih dekat kepada kebenaran, kami atau Muhammad dan pengikutnya, kata mereka. Ternyata dijawab oleh si Yahudi ini, antum, kalianlah yang ahda, kalianlah yang dikatakan huwa haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Kalianlah yang lebih mendapatkan petunjuk dan lebih dekat kepada kebenaran daripada Muhammad dan pengikutnya. Ini berarti membohongi dirinya sendiri. Iya kan? Membohongi dirinya sendiri. Padahal mereka tahu dalam hati kecilnya bahwa ini Rasul. Liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana. Allah turunkan ayat demi ayat. Di antara hikmahnya adalah liyastayqinal ladzina utul kitab, agar ahlul kitab yakin. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang yang beriman akan bertambah imannya. Orang beriman akan bertambah imannya, dan orang-orang Yahudi tambah yakin kalau ini benar. Dari mana
Muhammad bisa tahu? Kata Yahudi. Ini pasti Rasul betul. Karena semua yang dikabarkan Rasulullah SAW dari ayat-ayat Allah sama dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Padahal Rasulullah SAW tidak membaca, tidak menulis. Rasulullah SAW tidak pernah belajar sama pendeta mereka. Nggak pernah. Tetapi setiap menyampaikan ayat yang berupa berita. Berita masa lalu, berita hari kiamat. Berita kejadian surga, kejadian neraka. Berita segala macam yang gaib. Tentunya pasti sama kan dengan berita-berita yang ada dalam Taurat dan Injil. Yang berbeda apa? Yang berbeda hanya syariat. Cara ibadahnya mungkin berbeda. Karena likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami jadikan syariat sendiri-sendiri dan manhaj sendiri-sendiri. Tetapi kalau berita tentang surga dan neraka, apa beda? Nggak akan beda. Dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dalam pembicaraan para rasul manapun, kalau mereka betul-betul utusan Allah, sama beritanya. Maka setiap berita ayat demi ayat dibacakan oleh Rasulullah SAW, liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana. Agar orang-orang dari kalangan ahlul kitab tambah yakin kalau ini benar-benar Rasul. Dan orang beriman tambah beriman. Maka ikhwan fillah azakumullah, berarti Yahudi dan ahlul kitab ketika menentang Rasulullah SAW, menentang dalam keadaan tahu kalau itu hak. Menentang dalam keadaan yakin kalau itu benar. Menentang dalam keadaan yakin bahwa Rasulullah SAW adalah betul-betul utusan Allah. Inilah yang ditegur dengan kalimat tadi. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan? Bukankah kalian tahu dan hati kecil kalian sudah yakin kalau ini Rasul? Kenapa tidak diucapkan di lisan? Kenapa enggak diucapkan amanna, kami beriman? Atau kenapa enggak diucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Kenapa enggak bersaksi, menyatakan dengan pernyataan syahadat bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul Rasul? Enggak mau mereka. Sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Siapa Muhammad? Kata dia. Kebenarannya ditolak dan Rasulullah SAW direndahkan, diremehkan oleh mereka. Ini kesombongan Yahudi. Maka ikhwan fillah azakumullah, berarti 4 tafsiran dari para ulama yang menafsirkan makna talbisunal haqqa bil batil, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Yang pertama menafsirkan bahwasanya mencampurkan hak dengan kebatilan adalah merubah-rubah Taurat dan Injil. Yang kedua adalah menampakkan keislaman secara lahir, tetapi dalam hati mereka kafir atau mereka munafik. Yang ketiga, mencampurkan antara keimanan mereka kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, dicampurkan dengan kekafiran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mereka dalam keadaan mencampurkan antara apa yang diyakini oleh hati kecil mereka, yaitu Nabi Muhammad benar-benar Rasul, dicampuri dengan pengingkaran mereka secara lahir. Secara zahirnya mereka mengingkari. Ikhwan fillah azakumullah, inilah talbis Yahud. Mencampur adukan antara hak dengan kebatilan. Maka Allah tegur dengan kalimat ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, mengapa kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, dan mengapa kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu? Ikhwan fillah azakumullah, inilah kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah dari jenis jahiliyah kitabiyah, yaitu jahiliyahnya Yahudi dan jahiliyahnya Nasrani. Maka kaum muslimin, kita semua jangan sampai mengikuti jejak jahiliyah. Jangan sampai menjalani jalannya Yahud, jalannya Nasrani, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Sudah tahu itu benar, hak, tapi gengsi mau mengatakan ya. Disampaikan dengan dalil ayat Al-Quran, disampaikan dengan dalil hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, disampaikan ucapan para ulama dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dia tahu ini hak, tapi tetap mulutnya mengatakan tidak. Hati kecilnya ini kayaknya benar, ini hak ini. Saya yakin ini hak. Ayatnya benar kok, hadisnya sahih.
Dan ucapan para sahabatnya juga lengkap, jelas. Tapi kalau saya ngikut, nanti apa kata orang? Saya akan dijadikan orang yang rendahan. Kok mau ngikut sama anak kemarin? Anak muda. Gengsi kalau mau ngikut dan menyatakan hak kepada seorang anak yang masih muda. Begitu. Saya sudah sekian sepuhnya, mau mengatakan bahwa dia benar, tidak bisa. Bagaimana, Pak? Apa yang dikatakan dia kan hak? Tidak. Mulutnya tetap mengatakan tidak. Batil itu, bohong itu, dusta dia, sesat dia. Usir saja dari kampung ini. La haula wa la quwata illa billah. Padahal hati kecil dia tahu kalau itu hak. Tetapi kenapa dari mulut dia keluarnya itu jadi masalah? Kenapa dari mulut orang itu yang saya tidak suka, yang saya benci? Ikhwan ibn a'azakumullah, ini penyakit talbisul haq bil batil. Jenis yang pertama, merubah-rubah Taurat dan Injil juga terjadi pada sebagian kaum muslimin. Mudah-mudahan sebagian kecil. Yaitu yang berani menyeret-nyeret ayat dan hadis kepada kebatilan. Dikatakan ayat ini maksudnya ini, batil. Ayat ini maksudnya ini, batil. Dicampurkan antara tafsir-tafsir yang hak dengan tafsir-tafsir yang batil. Akhirnya rusaklah Al-Quran. Atau lebih tepatnya rusaklah tafsir Al-Quran. Karena lebih sedikit lagi mereka-mereka yang berani merubah ayatnya. Yang merubah ayatnya, yang berani lancang adalah Yahudi. Dari jenis Yahudi tapi mengaku muslimin. Siapa itu? Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu Yahudinya orang-orang yang mengaku muslimin. Mereka terlalu berani, terlalu lancang mengurangi ayat Al-Quran, menambahi ayat Al-Quran, mentahrif ayat Al-Quran. Dan yang kedua, golongan Mu'tazilah yang sampai mereka tidak mau membaca ayat Allah wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima dibaca oleh mereka dengan kalimat wa kallamallaha. Diganti harakatnya yang harusnya dhammah dengan fathah. Yang kalau dengan dhammah maka Allah lah yang berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Silahkan baca mushaf yang manapun. Riwayat-riwayatnya mutawatir dari mushaf dan qiraah manapun. Allah mengajak bicara Musa. Berarti Allah memiliki sifat kalam. Tetapi Mu'tazilah merubah ayat itu. Itu ayat bukan wa kallamallahu, bukan dengan dhammah kata mereka, tapi dengan fathah. Wa kallamallaha Musa taklima, mengajak bicara Allah Musa. Ayatnya dirubah harakatnya. Maka inilah yang termasuk kena ayat Allah tadi. Lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian wahai Mu'tazilah mencampurkan kebenaran dengan kebatilan? Al-Quran ini adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dicampuri kebatilan-kebatilan? Yang kamu ucapkan tadi wa kallamallaha dengan fathah itu batil. Yang kamu tafsirkan tadi dari Al-Quran itu batil. Kenapa dicampurkan? Lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa kalian jalani jalannya Yahudi? Jalannya Ahlul Kitab? Demikian pula jenis yang berikutnya, yaitu menampakkan secara lahir bahwa dia adalah seorang muslim tapi batinnya kufur. Itu juga banyak. Yang berpura-pura seperti muslimin, berbaris bersama muslimin, berjalan bersama muslimin, padahal hatinya kafir. Juga mereka-mereka yang mengimani Rasulullah SAW dengan keimanan. Berarti ini hak kan? Tetapi dicampuri dengan keimanan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Apa ini? Kekafiran. Kenapa kekafiran? Karena dia mengakui adanya seorang nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan khatamun nabiyyin. Dan Rasulullah SAW menyatakan apa makna khatamun nabiyyin? Bukan cincin kenabian. Maknanya khatamun nabiyyin adalah penutup para nabi.
Karena Rasulullah SAW mengatakan khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku, kata Nabi. Berarti maknanya khatam adalah tidak ada nabi setelahku. Ikhwani fillah azakumullah. Maka barang siapa yang menyatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia kafir. Dan kalau mereka mengatakan tapi saya percaya bahwa Nabi Muhammad juga nabi. Bagaimana? Kalau mereka para Ahmadiyah ini mengatakan, tapi saya percaya bahwa Nabi Muhammad juga nabi, bahkan nabi yang paling utama. Ya kita katakan bahwa kalian talbisunal haqqa bil batil, mencampur adukan dengan keimanan kepada Nabi Muhammad dengan keimanan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Talbisunal haqqa bil batil, mencampurkan keimanan dengan kekafiran, dan tidak bisa. Tidak bisa dicampurkan kebenaran dengan kebatilan, tidak bisa dicampurkan keimanan dengan kekafiran, tidak bisa. Yang namanya keimanan harus iman murni. Yang namanya ibadah kepada Allah harus ibadah kepada Allah saja. Kalau dicampuri dengan yang lainnya akan rusak. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain. Maka ikhwan fillah azakumullah, apa yang dikatakan di dalam hadis, dalam ucapan-ucapan para ulama ini, bahwa tafsiran yang ketiga beriman kepada Musa dan Isa tapi ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, maka yang terjadi di zaman kaum muslimin justru sebaliknya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian mengimani orang yang bukan Nabi sebagai Nabi. Maka dia mencampuri kebenaran dengan kebatilan pula. Dan yang paling banyak adalah yang terakhir tadi, yaitu dalam keadaan dia mengetahui kebenaran tapi menyembunyikannya. Dicampuri kebenaran dengan kebatilan. Dia tahu itu hak, disembunyikan. Dan biasanya yang demikian itu sering terjadi pada para politikus. Kenapa demikian? Karena siyasiyun, hizbiyun, para politikus, mereka dalam keadaan pingin diterima semua pihak. Pingin diterima oleh semua golongan. Dan saya akan berdiri di atas semua kelompok, katanya begitu. Sehingga dia setiap ditanya perkara selalu menjawab dengan kalimat, ya boleh saja, tidak apa-apa. Itu bagus, itu baik. Disampaikan pula pertanyaan tentang kesesatan ini, kesesatan itu, jawabannya sama. Ya, itu juga bagus, tidak salah. Silahkanlah masing-masing berjalan dengan keyakinannya masing-masing. Ini juga sama, talbisul haqqa bil batil. Sehingga dia tidak mustahil untuk beribadah dengan aliran sesat apapun, bahkan dengan Yahudi, bahkan dengan Nasrani. Tidak mustahil bagi dia. Kalau perlu di acara nyepi, dia akan duduk bersama orang-orang Hindu di Bali. Dan berupaya untuk duduk seperti mereka dan kayak beribadah seperti mereka. Sama dengan Ka'ab bin Ashraf dengan siapa? Huyai ibni Akhtab. Disuruh untuk ikut menghormati Tuhan dan berhala-berhalanya mereka, ikut. Sang politikus pun sama. Ikut beribadah bersama Hindu. Nanti di hari lain lagi, karena hari itu hari Paskah, maka akan bersama orang Nasrani. Berbicara orang Nasrani. Duduk di gerejanya Nasrani. Dan berupaya untuk berbuat apa yang diperbuat oleh Nasrani. Nanti giliran ada perayaan lain lagi. Kongsi Pasai. Apa? Kongsi Pasai. La haula wala quwata illa billah. Kok demikian keadaannya? Kamu itu agamanya banyak apa? Agama kamu itu apa? Islam, apa Hindu, apa Buddha, apa Yahudi, apa Nasrani? Ya saya Muslim. Kok aneh? Lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa mencampurkan kebenaran dengan kebatilan? Agama Islam adalah agama yang hak. Ajaran Islam adalah ajaran yang hak. Rasulullah adalah Rasul yang hak. Kenapa dicampuri dengan perbuatan-perbuatan seperti itu?
Kenapa dicampuri dengan kekufuran-kekufuran, dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan, walaupun alasannya selalu politis. Saya bukan beribadah, saya cuma menghormati. Kalau menghormati dengan cara melakukan apa yang mereka lakukan, apa mananya? Menghormati dengan cara menjadi Yahudi sebentar, besok menjadi Nasrani sebentar, kemudian menjadi apa lagi sebentar. Ikhwan fillah a'azakumullah, yang demikian juga termasuk kebiasaan jahiliyah. Kita katakan kepada mereka bahwa itu mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Baik, kalau ada yang bertanya, mana yang lebih rajih dari 4 tafsiran ini? Bagaimana kita jawab? Mana yang lebih rajih? Semuanya rajih. Karena ikhtilafnya tanawwu', tidak tabad. Ikhtilaf itu ada 2 jenis. Adalah ikhtilaf tanawwu', ada ikhtilaf tabad. Kalau ikhtilafnya ikhtilaf tanawwu', enggak ada masalah. Tidak perlu ditanya mana yang rajih, mana yang marjuh. Tetapi kalau ikhtilafnya tabad itu bertentangan. Ikhtilafnya bertentangan. Satu mengatakan iya, satu mengatakan tidak. Baru kita tarjih. Tetapi ini adalah tafsiran-tafsiran yang semuanya hak. Dan semuanya jenis salah satu dari jenis talbisul haqq bil batil. Berarti kita mendapatkan pelajaran bahwa talbisul haqq bil batil ini berjenis-jenis, berbentuk-bentuk. Sekian macam bentuknya disebutkan di sini, semuanya adalah bentuk-bentuk pencampuran hak dengan kebatilan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, semuanya adalah bentuk-bentuk pencampuran antara kebenaran dengan kebatilan. Dan tentunya mungkin ada bentuk-bentuk lain yang tidak disebut di sini, juga bisa masuk di dalamnya. Kenapa? Karena al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang namanya ibrah, satu pelajaran diambil itu dengan keumuman lafaznya, tidak dengan kekhususan sebabnya. Apakah sebabnya ketika Yahudi begini, ketika Yahudi begitu, dan seterusnya. Tetapi ibrahnya, pelajaran yang kita dapat, dilarangnya mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kalau ada seorang mengajarkan kebatilan, kemudian dibungkus dengan kebenaran, sama juga dengan talbisul haq bil batil. Sama atau tidak sama? Sama. Seperti orang yang mengajarkan sihir, tapi disebut dengan karomah. Ini karomah katanya. Ini bukan sihir. Kemudian mantranya dicampurkan antara mantra yang syirik dengan mantra yang sepertinya zikir. Ucapkan takbir sekian kali, 33 kali. Ucapkan ini, baca Al-Fatihah. Loh, ini mantranya bagus kok. Ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu bungkusnya. Itu bungkusnya. Isinya adalah, wahai wali fulan di Gunung Kidul. Ada di situ. Diselipkan di sana. Dibungkusnya dengan zikir, tasbih, takbir, tahmid. Tetapi isinya adalah kesyirikan. Maka ini juga sama. Talbisunal haqqa bil batil. Lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian menutupi kebenaran dengan kebatilan, atau menutupi kebatilan dengan kebenaran? Wa taktumunal haqqa, dan menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini semua menunjukkan bahwa talbisul haqqa bil batil tidak boleh, haram hukumnya, dan itu kebiasaan jahiliyah, kebiasaan Yahudi dan Nasrani, dan kebiasaan ahlul kitab yang Allah Subhanahu wa taala tegur dalam ayat ini. Dalam bentuk apapun pencampuran itu, maka itu adalah haram. Dan itu adalah sifat dari sifat-sifat jahiliyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ats-tsaniyah wal khamsun. Sifat jahiliyah yang ke-52. Karena masih berkaitan dengan yang 51, maka kita ambil hari ini, yaitu iqrar bil haqqi litawassul ila daf'ih. Berpura-pura mengakui kebenaran untuk menarik orang-orang agar menolak kebenaran itu.
Ini juga satu kebiasaan dari kebiasaan jahiliyah. Sebabnya adalah ta'assub lil madhab. Karena ta'assub pada aliran tertentu. Sehingga dia menyatakan untuk menerima kebenaran secara lahir, secara pura-pura. Tetapi hatinya tetap ingkar. Tetapi ketika dia masuk dan mengikuti kebenaran, adalah upaya untuk menarik orang-orang yang sudah ada di dalam kebenaran untuk keluar dari kebenaran. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ayatnya Allah katakan dalam surat Ali Imran, masih ayat berikutnya, yaitu ayat ke-72 sampai 74. Setelah Allah mengatakan, qul ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Setelah menyatakan, wahai ahlul kitab, mengapa kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Kemudian Allah sebutkan salah satu bentuknya. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab, aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan berkata sekelompok dari ahlul kitab, aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar, berimanlah kepada orang-orang yang telah mendapatkan kitab itu wajhan nahar, di siang hari. Wakfuru akhirahu, dan kafirlah sore harinya. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Perhatikan makar dari Yahudi. Mengatakan kepada kelompoknya, kepada anak buahnya, aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu, berimanlah bersama orang-orang yang beriman, ini bersama Rasulullah SAW dan para sahabat, wajhan nahar, di siang hari saja. Wakfuru akhirahu, dan kafirlah sore harinya. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali, katanya. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, dan janganlah kalian percaya kecuali orang yang mengikuti agama kalian. Janganlah percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian, agama Yahudi. Qul innal huda hudallah. Maka Allah katakan, ketahuilah, sesungguhnya yang namanya hidayah, petunjuk adalah petunjuk Allah. Ayyu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum, untuk diberi salah seorang kalian atau salah seorang seperti apa yang kalian diberikan. Aw yuhajjukum 'inda rabbikum, atau membantah kalian di sisi Rabb kalian. Qul innal fadla biyadillah, katakanlah bahwa fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dan di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Fadilah di sini adalah risalah, kerasulan. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya untuk orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki fadilah yang sangat besar. Perhatikan ikhwan fillah a'azakumullah. Makar dari Yahudi. Yahudi terlalu ta'assub dengan apa yang diajarkannya oleh pendeta-pendeta mereka dalam keadaan Tauratnya sudah dirusak, sudah dirubah. Dalam keadaan mereka lebih mengikuti pendeta-pendetanya daripada kitab Tauratnya dan kitab Injilnya. Mereka bahkan mengambil pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhannya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendetanya dan alim ulamanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Sehingga mereka mengajarkan kepada anak buahnya untuk ta'assub dengan agama sesatnya itu. Setelah itu, mereka berkata, kalian beriman kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya siang hari saja. Begitu sore, kamu kufur kembali. Supaya mereka mau kembali kepada agama kita, katanya. Ini bentuk cara mereka untuk menyesatkan kaum muslimin. Dengan cara apa? Memasukkan dasais namanya. Dasais adalah bentuk jamak dari dasis. Dasis itu penyusup. Jadi jangan kalian merasa tenang, merasa aman
Di tengah-tengah kita nggak ada Yahudi. Ada. Mereka susupkan orang-orangnya berpura-pura Muslim. Saya Muslim. Snokorogonya. Saya Muslim pakai peci, pakai pakaian Islam. Tapi ajarannya, ajaran kufur semuanya. Berbicara tentang masalah akidah dengan akidah sesat. Berbicara tentang ibadah, ibadah sesat. Berbicara tentang akhlak, akhlak bejat. Berbicara apa lagi? Semua agama mereka acak-acak, mereka hancurkan. Tujuan Yahudi, yang penting kaum muslimin dalam keadaan sesat. Enggak masuk Yahudi, enggak apa-apa. Yang penting rusak. Nanti kalau mereka dalam keadaan rusak, mereka mudah untuk diajak kepada agama Yahud. La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali nanti. Ikhwan fillah a'azakumullah, disebutkan oleh Al-Hasan As-Sa'di rahimahullah bahwa ada 12 tokoh Yahudi waktu itu yang menyebabkan turun ayat ini adalah sebab nuzulnya. Berkumpulnya 12 Yahudi dari pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta dari Khaybar, pendeta-pendeta dari desa Arin. Kemudian sesama mereka membuat kesepakatan. Setelah berbicara, membuat kesepakatan. Apa kesepakatannya? Udkhulu fi dini Muhammad awwalan nahar. Kalian masuk ke dalam agama Nabi Muhammad SAW siang hari. Bil lisan, duna i'tiqad. Ingat, dengan lidah kamu saja, jangan dengan hati. Wakfuru akhiran nahar, dan kufurlah kalian di ujungnya, di sore harinya. Waqulu, dan kalian katakan kepada muslimin, inna nadharna fi kutubina wa syawarna ulama'ina wa wajadna Muhammadan laisa bidzak. Kamu katakan pada mereka, kami setelah melihat-lihat, dan setelah masuk Islam, pura-pura ikut Islam bersama muslimin. Kemudian orang Yahudi berkata, setelah kami lihat dalam kitab-kitab kami, setelah kami musyawarah dengan ulama-ulama kami dapati ternyata Muhammad itu bukan apa-apa. Laisa bisyai'. Enggak ada nilainya dan bukan apa-apa sama sekali. Wa dhahara lana kadbuhu wa butlan dinihi. Dan telah tampak bagi kami ternyata bahwa dia itu orang yang pendusta. Tampak kedustaannya dan tampak pula kebatilan agamanya. Fa idza fa'altum dzalika syakka ashabahu fi dinihim. Kata pendeta-pendeta tadi, kalau kalian lakukan yang seperti ini, niscaya akan terjadi keraguan pada agama mereka. Akan terjadi keraguan pada pengikut-pengikutnya. Dan niscaya mereka akan berkata, kaum muslimin akan berkata, innahum ahla kitab. Mereka itu kan punya kitab. Wahum a'lam bihi. Dan mereka lebih ngerti tentang kitab. Maka niscaya kaum muslimin tadi akan kembali kepada agama kita, agama kalian, kata Yahudi tadi. Perhatikan modelnya. Tergambar dengan modelnya? yakni mengajak mereka untuk membuat satu mahkar, berpura-pura masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, kemudian mereka murtad lagi dengan berkata, setelah kami pelajari agama Islam ini, ternyata begitu. Setelah kami lihat agama ini, setelah kami baca dalam kitab-kitab kami, setelah kami banding-bandingkan dengan kitab-kitab kami, ternyata nggak ada apa-apanya. Dan Muhammad itu ternyata berdusta. Ini makar dari makar-makar Yahudi yang ternyata ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Padahal ini kebiasaan jahiliyah seperti ini. Tapi saya tanya pada kalian sekarang, apakah boleh sistem seperti ini dipakai oleh kita kaum muslimin? Ini kita pura-pura Kristen dulu, pura-pura Kristen, kemudian sampai dalam Kristen, wah ternyata Kristen itu begini ya, ternyata Kristen, supaya mereka ragu, supaya mereka keluar masuk Islam. Boleh nggak? Nggak boleh. Dalam agama Islam tidak boleh cara seperti itu. Cara dakwah yang seperti itu cara dakwah bid'ah yang diajarkan oleh Yahudi, oleh Nasrani. Nggak boleh kita begitu. Berpura-pura sekalipun haram hukumnya. Untuk masalah kekufuran, walaupun berpura-pura kalian jadi Kristen, berpura-pura jadi Yahudi, itu hukumnya sudah kufur.
Dalam masalah keimanan dan kekafiran tidak boleh main-main, tidak boleh pura-pura sama sekali. Maka ini hanya bisa diterapkan oleh orang-orang kafir seperti Yahudi. Kalau ada satu kelompok yang membuat cara seperti itu, maka kita katakan kamu menjalani jalannya Yahudi. Loh, ini kan salah satu wasilah dakwah, wasilah bid'iyah, cara bid'ah itu, cara yang haram. Apa? Talbisunal haqqa bil batil. Kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Katakan dengan tegas, inilah Islam. Katakan dengan tegas, saya Muslim. Dan terangkan, inilah Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Tidak mau? Kami enggak rugi. Kalian sendiri yang rugi. Tidak mau? Urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Karena ini bukan dagang sapi. Bukan pula memaksa-maksa orang. Bagaimana caranya supaya diterima? Dipaksa-paksa? Enggak perlu. Sampaikan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Sampai orang itu paham. Kalau mau terima, alhamdulillah. Tidak mau terima, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fid din. Maka ikhwan fillah a'azakumullah. Berarti di sini apa yang dilakukan oleh Yahudi ini adalah betul-betul kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, memasukkan dasais, memasukkan penyusup-penyusup supaya mereka mengacak-acak kaum muslimin. Dan kita lihat kenyataannya hari ini, banyaknya orang-orang yang mengaku muslim tapi ucapannya ucapan Yahudi, seperti jaringan Islam liberal. Ucapannya selalu ngacak-acak Islam, mengacau, membuat bingung, membuat orang-orang menjadi gelisah, marah. Karena memang itu misinya. Dan dibayari pun oleh mereka, oleh Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.